Kali ini kita akan bahas matematika kelas 12 bab 3 kombinatorik uji kompetensi 3 bagian B nomor 6 sampai dengan 10 halaman 146. Soal nomor 6. Dalam suatu pertemuan kecil dihadiri 3 pria dan 3 wanita. Mereka duduk memiliki meja bundar. Yang A, ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi ketika mereka duduk? Yang B, ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi apabila mereka duduk dengan semua wanita duduk berdekatan. Yang C, apabila dua wanita tidak duduk berdekatan, berapa banyak cara mereka bisa duduk? Banyak pria yang duduk, di sini ada 3. Kemudian banyak wanita yang duduk, di sini juga ada 3. Banyak keseluruhan yang duduk, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Yang A, banyak cara yang mungkin mereka duduk. Jadi antara pria dan wanita ini dianggap sama karena tidak ada syarat di sini, berarti kita menggunakan banyak keseluruhan. Jadi kita memakai permutasi siklis, ya. 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 120 cara. Kemudian yang B, banyak cara yang mungkin mereka duduk jika semua wanita duduk berdekatan. Jadi perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah 3 prianya. Kemudian di sini wanitanya harus duduk berdekatan. Berarti permutasi siklik yang dipakai adalah wanita ini dianggap 1. Ya. Ketika kita menggunakan permutasi sikliknya, maka perhitungan secara keseluruhan wanita ini dianggap 1, berarti banyaknya yang mengalami permutasi siklik ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4 dikurangi 1 faktorial. Selanjutnya kita mencari banyaknya cara mereka duduk dalam susunan wanita yang berdekatan. Wanita ini sendiri, wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, kita harus mencari banyaknya cara mereka duduk ketiga-tiganya. Kita memakai rumus 3 faktorial. Sehingga 4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, ini dikalikan 3 faktorial. Jadi permutasi sikliknya dikalikan dengan banyaknya cara ketiga wanita ini duduk saat berdekatan atau saat berdampingan, ya. Jadi sama dengan di sini 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial tuh 3 kali 2 kali 1. Ini juga 3 faktorial, berarti dikalikan 3 kali 2 kali 1. Jadi banyaknya adalah 36 cara. Yang C, banyak cara yang mungkin mereka duduk jika dua wanita tidak duduk berdekatan. Jadi di sini yang mengalami permutasi siklik adalah prianya. Pria pertama, pria kedua, pria ketiga. Kemudian untuk wanitanya ini akan mengisi, karena tidak boleh berdekatan, artinya di sini wanita itu tidak boleh. Jadi di sini wanita. Jadi ada di antara sela-sela prianya. Sehingga permutasi siklik yang kita lakukan adalah hanya terjadi pada yang pria. Jadi di sini 3 pria berarti 3 dikurangi 1 faktorial, ini permutasi sikliknya. Kemudian untuk penyusunan banyak cara wanita duduk, di sini kan ada 3 tempat kosong di antara pria ini. Berarti untuk wanita pertama ini mempunyai cara duduknya ada 3, ya, untuk wanita pertama. Sedangkan untuk wanita kedua, karena satu tempat sudah terisi, maka kemungkinannya adalah cuma menempati 2 tempat. Jadi di sini dikali 2. Sedangkan untuk wanita ketiga, karena 2 tempat sudah terisi untuk wanita pertama dan wanita kedua, maka wanita ketiga ini hanya bisa menempati 1 tempat, berarti dikalikan 1, ya. Jadi di sini sekali lagi, ya, ini bukan 3 faktorial, ya, tetapi adalah mengisi tempat yang kosong, ya. Di sana ada di contoh halaman 101 sampai 102 itu dijelaskan untuk soal yang C ini. Kalau misalkan prianya ada 5, ya, misalkan di soal yang di halaman 101 ini prianya ada 5, maka wanita pertama ini bisa menempati atau 5 cara. Jadi di sini 3-nya diganti 5, ya. Sedangkan wanita kedua itu menempati 4 cara.
Sedangkan wanita ketiga itu menempati 3 cara. Itu di contoh halaman 101. Ya, sekali lagi, jadi di sini ini bukan 3 faktorial, tetapi melainkan penempatan banyaknya cara. Karena di sini yang kosong 3 tempat, maka wanita pertama bisa mengisi 3-3-nya. Berarti di sini kali 3. Sedangkan wanita kedua yang kosnya 1 tempat kan sudah dipakai wanita pertama. Berarti wanita kedua hanya punya 2 tempat. Berarti dikalikan 2. Ya, sedangkan wanita ketiga karena 2 tempat duduk ini sudah diisi, maka wanita ketiga ini hanya memiliki 1 tempat. Jadi seperti itu caranya. Sehingga kita hitung 3 dikurangi 1 sama dengan 2 faktorial. Nah, di sini 3 kali 2 kali 1 ini 6. 2 faktorial ini 2 kali 1, hasilnya adalah dikalikan 6, hasilnya adalah 12 cara. Kemudian soal nomor 7. Sebuah dompet berisi 4 keping uang logam Rp1.000 dan 3 keping uang logam Rp500. Dompet yang kedua berisi 3 keping uang logam Rp1.000 dan 5 keping uang logam Rp500. Sekeping uang logam diambil dari dompet pertama dan dimasukkan ke dompet kedua. Jika kemudian diambil sekeping uang logam dari dompet kedua, berapakah peluang bahwa uang logam yang diambil dari dompet kedua tersebut adalah Rp500? Yang pertama, dari dompet pertama ini banyak keping uang seribuan, ini ada 4 di sini. Uang seribuannya ada 4. Kemudian banyak keping uang 500-an itu ada 3. Di 500-annya ada 3. Nah, jadi total keping uangnya itu 4 tambah 3 berarti ada 7. Sedangkan pada dompet kedua banyak keping uang seribuan, ini ada 3. Ini. Kemudian banyak keping uang 500-an, di sini ada 5. Jadi total keping uangnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah jika dari dompet pertama terambil uang 500. Di sini kan kasusnya adalah diambil uang dari dompet pertama dulu, kemudian uangnya dimasukkan ke dompet kedua. Ya, jadi kemungkinan pertama jika dari dompet pertama yang terambil itu uang 500. Nah, sehingga peluang uang 500 terambilnya uang 500 pada dompet pertama. Di sini uang 500-nya ada 3 pada dompet pertama, sedangkan total keping uang ada 7. Berarti peluangnya adalah 3/7. Nah, di sini kita menggunakan permutasi bersyarat. Ya, sehingga peluang terambilnya uang 500 pada dompet kedua dengan syarat terambilnya 500 pada dompet pertama, maka sama dengan pada dompet kedua uang 500-nya kan ada 5 dan totalnya ada 8. Kemudian ditambahkan 1 keping uang pada pengambilan yang dompet pertama. Jadi dari dompet pertama ini diperoleh 500 dimasukkan ke dompet kedua, berarti uang 500-nya bertambah 1. Jadi tambah 1, jumlahnya juga bertambah 1, berarti 8 tambah 1. Sehingga sama dengan 6/9. Jadi peluang terambilnya 500 pada dompet kedua dengan syarat terambilnya 500 pada dompet pertama adalah 6/9. Selanjutnya adalah peluang terambilnya uang 500 pada dompet pertama dan 500 pada dompet kedua itu sama dengan peluang terambilnya uang 500 pada dompet pertama dikalikan dengan peluang terambilnya uang 500 pada dompet kedua dengan syarat 500 terambilnya 500 pada dompet pertama itu sama dengan yang ini 3/7 dikalikan yang ini 6/9. Hasilnya adalah 18/63. Kemudian kedua, jika dari dompet pertama terambil uang 1000, sehingga peluang terambilnya uang 1000 pada dompet pertama, banyaknya uang 1000 pada dompet pertama ini ada 4, sedangkan total kepingnya ada 7, berarti peluangnya adalah 4/7. Nah, sedangkan peluang terambilnya uang 500 pada dompet kedua dengan syarat terambilnya uang 1000 pada dompet pertama, berarti sama dengan ini tidak ngaruh, berarti total keping pada dompet
kedua itu tetap 5. Nah, yang ngaruh adalah di jumlahnya. Ya, berarti jumlahnya bertambah 1. Jadi tadi uang 1.000 yang diambil pada dompet pertama dimasukkan ke dompet kedua, berarti jumlahnya akan bertambah jadi 9. Ya, jadi sama dengan 5/9. Sehingga peluang terambilnya uang 1.000 pada dompet pertama dan 500 pada dompet kedua itu sama dengan peluang terambilnya uang 1.000 pada dompet pertama dikalikan dengan peluang 500 terambilnya uang 500 pada dompet kedua, dengan syarat terambilnya uang 1.000 pada dompet pertama itu sama dengan 4/7 ini dikalikan 5/9 sama dengan 20/63. Sehingga peluang gabungannya adalah peluang terambilnya uang 500 pada dompet pertama itu sama dengan peluang terambilnya uang 500 pada dompet pertama dan 500 pada dompet kedua ditambah dengan peluang terambilnya uang 1.000 pada dompet pertama dan uang 500 pada dompet kedua. Sehingga kita peroleh yang ini dari perhitungan yang sebelumnya 18/63 ditambah 20/63. Hasilnya adalah 38/63. Jadi peluang banyak uang logam yang diambil dari dompet kedua tersebut uang logam Rp500 adalah ini 38/63. Soal nomor 8. Setiap huruf adalah kombinasi dari kata mudah dan sangat. Berapa peluang yang mungkin terjadi bahwa kedua huruf tersebut mengandung satu huruf vokal dan satu huruf konsonan? Nah, di sini kata pertamanya adalah mudah. Banyak hurufnya, di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak huruf vokalnya ada 2, yaitu U dan A. Banyak huruf konsonannya ada 3, yaitu M, D, H. Kemudian kata kedua. Kata kedua itu sangat. Banyak hurufnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak huruf vokalnya ada 2, 1, 2. Sedangkan banyak huruf konsonannya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini huruf yang akan dibentuk ini ada 2 huruf yang terdiri dari 1 huruf vokal dan 1 huruf konsonan. Sehingga di sini ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama huruf vokalnya itu berasal dari kata 1 atau dari kata mudah, dan huruf konsonannya dari kata 2 yaitu sangat. Sehingga peluang huruf vokal dari kata pertama dan huruf konsonan dari kata kedua itu sama dengan vokal dari kata pertama, vokalnya ini ada 2, kemudian banyak hurufnya ada 5, jadi peluangnya adalah 2/5. Sedangkan konsonan pada kata kedua, konsonannya di sini ada 4 dan banyak hurufnya ini ada 6, berarti peluangnya adalah 4/6. 2/5 kalikan per 6 hasilnya adalah 8/30. Kemungkinan kedua adalah huruf konsonannya berasal dari kata pertama, itu kata mudah, dan huruf vokalnya berasal dari kata kedua, yaitu kata sangat. Sehingga peluang konsonan dari kata pertama dan vokal dari kata kedua itu sama dengan konsonan dari kata pertama, banyak konsonannya itu ada 3, banyak hurufnya ada 5, berarti peluangnya adalah 3/5. Kemudian vokal pada kata kedua itu ada 2, sedangkan banyak hurufnya ada 6, berarti peluangnya adalah 2/6. Selanjutnya ada dikalikan 3/5 dikalikan 2/6 sama dengan 6/30. Sehingga peluang gabungannya adalah peluang huruf vokal dan huruf konsonan itu sama dengan peluang vokal pada kata pertama dan konsonan pada kata kedua ditambah dengan konsonan pada kata pertama dan vokal pada kata kedua, itu sama dengan 8/30 ditambah 6/30 sama dengan 14/30. Kalau kita sederhanakan menjadi 7/15. Soal nomor 9. Jika sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola biru, akan diambil 2 bola berturut-turut. Berapa peluang terambilnya 2 bola biru? Yang A apabila dengan pengembalian, yang B apabila tanpa pengembalian.
Di sini banyak bola merahnya itu ada 6 bola merah di sini, berarti NM-nya ada 6. M ini untuk kata merah ya. Sedangkan banyak bola birunya ada 4. Di sini 4 bola biru, berarti NB-nya, B ini untuk biru, NB-nya sama dengan 4. Sehingga banyak seluruh bola adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10 NS atau keseluruhan semestanya. Banyak bola yang diambil itu ada 2 bola secara berturut-turut. Pertama adalah pada pengambilan dengan pengembalian. Itu akan berlaku di sini peluang bola biru pada pengambilan pertama, banyak bola biru ini ada 4. Sedangkan total keseluruhan bola ada 10. Berarti peluangnya adalah 4/10. Kemudian peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua dengan syarat bola biru terambil pada pengambilan pertama, karena dikembalikan maka peluangnya itu sama. Banyak bola birunya ada 4, sedangkan totalnya ada 10. Karena tadi pada pengambilan pertama bolanya dikembalikan lagi. Jadi pada pengambilan kedua ini peluangnya 4/10 sama. Sehingga peluang bola biru pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua itu sama dengan peluang bola biru pada pengambilan pertama dikalikan dengan peluang bola biru pada pengambilan kedua dengan syarat bola biru pada pengambilan pertama. Yaitu 4/10 dikalikan 4/10. Hasilnya adalah 4/25. Kalau kita sederhanakan ini akan menghasilkan 4/25. Selanjutnya yang B, pada pengambilan tanpa pengembalian berlaku peluang bola biru pada pengambilan pertama. Banyak bola biru ada 4, total keseluruhan bola ada 10. Peluang bola biru pada pengambilan kedua dengan syarat bola biru pada pengambilan pertama. Karena di sini tanpa pengembalian, maka banyak bola biru yang 4 tadi dikurangi 1. Karena tadi sudah diambil pada pengambilan pertama dan tidak dikembalikan. Sedangkan total bolanya tadi kan 10 dikurangi 1 juga. Karena tadi bolanya tidak dikembalikan pada pengambilan pertama. Sehingga 4 kurangi 1 3, 10 kurangi 1 9. Jadi peluangnya adalah 3/9. Jadi peluang bola biru pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua itu sama dengan peluang bola biru pada pengambilan pertama dikalikan dengan peluang bola biru pada pengambilan kedua dengan syarat bola biru pada pengambilan pertama itu sama dengan 4/10 dikalikan 3/9. Hasilnya adalah 2/15. Kalau disederhanakan bentuk akhirnya adalah 2/15. Kemudian soal nomor 10. 4 orang siswa makan siang di sebuah kantin. Di kantin tersebut masih tersedia 3 porsi nasi goreng, 2 porsi nasi pecel, dan 25 porsi nasi rawon, serta 19 gelas jus alpukat, 17 gelas jeruk peras, dan 15 gelas jus sirsak. Mereka ingin memesan 4 porsi makanan dan 3 gelas minuman. Tentukan banyak pilihan komposisi makanan dan minuman yang mungkin mereka pesan. Di sini banyak porsi nasi gorengnya, saya tulis dengan G ya, untuk nasi goreng itu 3. Banyak porsi nasi pecelnya ini P itu 20. Banyak porsi nasi rawonnya itu adalah 25. Banyak keseluruhan porsi makanan adalah 3 tambah 20 tambah 25 itu 48. Jadi banyak jenis makanannya ini ada 3. Nasi goreng, nasi pecel, nasi rawon. 1, 2, 3. Jadi banyak jenis makanannya ini ada 3. Selanjutnya adalah banyak gelas jus alpukat. Ini A, itu 19. Alpukat saya ganti dengan A ya. Saya lambangkan dengan A, itu 19. Banyak gelas jeruk peras. Saya tulis dengan J, saya lambangkan dengan J, itu sama dengan 17. Banyak gelas jus sirsak sama dengan 15. Saya tulis simbol dengan S untuk sirsak. Banyak keseluruhan gelas minuman berarti 19 tambah 17 tambah 15 ada 51. Banyak jenis minumannya berarti ada 3. 1, 2, 3. Alpukat, jeruk, sirsak. Dipilih 4 porsi makanan dan 3 porsi minuman. Berarti
yang dipesan itu 4 porsi makanan dan 3 porsi minuman. Nah, di sini soal ini sebenarnya ada di contoh hampir sama persis dengan contoh di halaman 108 109, yaitu kombinasi berulang, ya. Merupakan kombinasi berulang. Pada kombinasi berulang di sini yang menjadi fokus adalah banyaknya jenis makanan, banyaknya jenis minuman, dan banyaknya pemesanan. Ya, jadi kalau jumlah nasi gorengnya ini tidak terlalu diperhatikan. Ya, nah, di sini yang menjadi poinnya juga adalah 4 porsi makanan, ya. Dipesan 4 porsi makanan, sedangkan untuk nasi gorengnya ini tersisa 3. Ya. Berarti nantinya kita tidak bisa memesan semua nasi goreng. Berarti keempat-empatnya itu tidak mungkin kita memesan nasi goreng karena nasi gorengnya hanya tersisa 3. Jadi satu pesanan lagi bisa diisi dengan pecel atau bisa diisi dengan rawon. Untuk memudahkan perhitungan, kita anggap banyak porsi nasi goreng ada 4, ya. Jadi karena tadi ada 3 nasi gorengnya, untuk mempermudah perhitungan dengan menggunakan rumus kombinasi berulang, maka kita anggap nasi gorengnya itu ada 4 dulu. Sehingga banyak pilihan makanan yang mungkin mereka pesan adalah, di sini 3 ini adalah 3 jenis makanan. Yang 4 ini adalah porsi pemesanan yang dipesan. 4 banyaknya pemesanan. Ini 4 ini banyak pemesanan dikurangi 1. Ini dari perhitungan rumus. Kalau dikurangi 1 ini perhitungan rumusnya. Kombinasi 4. 4 ini adalah banyak pesanan, ya. Sekali lagi ada di contoh halaman 108. Sekali lagi ya. 3 ini adalah banyak jenis makanan. 4 ini adalah banyak pesanan, sedangkan min 1 ini dari rumusnya. Kombinasi 4. 4 ini adalah banyak pesanan. Sehingga kalau kita hitung 3 tambah 4 dikurangi 1, 6. Kombinasi 4. Kita uraikan 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial dikalikan 4 faktorial. 6 dikurangi 4, 2 faktorial. Kita uraikan 6 sampai ke 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 diuraikan 2 kalikan 1 dikalikan 4 faktorial. 4 sama dengan 4 dicoret sehingga akan diperoleh 15 pilihan makanan. Nah, kalau kita menulis secara urai, kita tulis secara kita jabarkan, maka hasilnya sama, 15. Ya, saya misalkan G ini untuk nasi goreng, P ini untuk pecel, R ini untuk rawon. Itu rinciannya sebagai berikut. 4 pesanan nasi goreng, jadi semuanya memesan nasi goreng. 4 pesanan untuk pecel, jadi semuanya untuk memesan pecel. Kemudian kemungkinan pemilihan yang ketiga adalah seempat-empatnya adalah pemesanan rawon. Kemudian kemungkinan pesanan yang keempat adalah 3 nasi goreng dan 1 pecel, dan seterusnya sampai yang terakhir yang ke-15. Pilihan cara memesan yang ke-15 adalah 2 pecel, pesanan 2 pecel dan 2 rawon. Ya, jadi dengan menggunakan penjabaran dan menggunakan rumus hasilnya sama. Selanjutnya adalah karena banyak porsi nasi goreng tadi kan cuma 3, sehingga perlu ada pengurangan pada hasil di atas. Jadi pada hasil 15 ini harus dikurangi. Banyak pilihan makanan yang mungkin mereka pesan adalah 15 tadi dikurangi 1. Kenapa 1? Ini 1 ini untuk yang memesan 4 nasi goreng. Kenapa? Karena tidak mungkin. Karena nasi gorengnya cuma ada 3, maka kemungkinan untuk memesan 4 nasi goreng ini tidak bisa. Berarti di sini dikurangi untuk yang ini. Jadi yang 1 ini tidak ada. Berarti dikurangi. Ya. Yang di sini untuk kemungkinan pemesanan 4 nasi goreng, ya. Jadi yang merah ini dikurangi 1 ini untuk kemungkinan pemesanan nasi goreng itu tidak ada. Berarti dikurangi 1 hasilnya 14. Jadi banyaknya pemesanan
makanan yang mungkin ya itu cuma ada 14. Kemudian adalah banyak pilihan minuman yang mungkin adalah caranya sama, yaitu dengan menggunakan kombinasi berulang. 3 yang di sini adalah banyaknya jenis minuman, 3 yang di sini adalah banyaknya pemesanan, min satunya ini dari rumus, sedangkan 3 yang di sini adalah banyaknya pemesanan. Sekali lagi, 3 yang pertama ini adalah banyaknya jenis minuman, sedangkan 3 yang kedua ini adalah banyaknya pemesanan, min 1 ini dari rumus ya. Kemudian yang 3 yang terakhir ini adalah banyaknya pemesanan. Nah, sehingga 3 tambah 3 kurang 1 ini 5, kombinasi 3. Kita uraikan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial, 5 dikurangi 3, 2. 5 kita uraikan sampai ke 3 faktorial. Sehingga 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Dicoret, hasilnya adalah ada 10 banyaknya pilihan minuman. Selanjutnya, banyak pilihan komposisi makanan dan minuman yang mungkin adalah 14 dikalikan 10. 14 tadi untuk banyak pilihan makanan, pemesanan makanan, sedangkan 10 yang ini adalah banyak pilihan pemesanan minuman. Sehingga banyak pilihannya adalah antara makanan dan minuman itu ada 140 pilihan. Demikian pembahasan uji kompetensi 3 bagian B. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.